Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niluh Ayu Sukmawati SPD MHum selaku dosen pengampu mata kuliah umum kelas 10. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas tentang materi berita kasus stateless atau anak yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalan anggota terlebih dahulu. Saya Senina Jenny Olivia Dani dengan NIM 240210102055 dan rekan-rekan saya silahkan. Perkenalkan, nama saya Serly Silviana Ratnawidiani dengan NIM 240210102057. Saya Siti Kamilatus Sahro dengan NIM akhir 062. Saya Nurbella Aulia dengan NIM akhir 069. Dan saya Didin Anggraini akhir NIM 5038. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Silviana Ratnawidiani. Saya dari NIM 240210102057. Di sini saya akan membahas hasil review dari berita yang sudah kami dapatkan, yaitu di mana kita mendapatkan review berita tentang stateless. Stateless ini merupakan anak tanpa kewarganegaraan, anak yang lahir di suatu negara namun tidak diakui sebagai warga negara tersebut. Hal ini umumnya disebabkan karena adanya kendala administratif, kesalahan pencatatan, atau juga keterbatasan hukum di negara tersebut. Kasus ini sering terjadi karena pada anak dari pernikahan sah ketika ibu itu memiliki kewarganegaraan yang tetap, tetapi ayah itu tidak memiliki, atau hukum di negara asal ayah itu tidak memberi kewenangan atas kewarganegaraan pada ayah. Dari review berita yang kami dapatkan, ada suatu permasalahan dan juga solusi yang diberikan. Untuk permasalahannya, yang pertama tidak memiliki identitas hukum, yang kedua terbatas akses pendidikan dan juga kesehatan, yang ketiga kesulitan mobilitas masa depan. Untuk solusi yang diberikan, yang pertama pemberian akte kelahiran inklusif, yang kedua peningkatan regulasi nasional, dan yang ketiga pendampingan hukum dan advokasi. Oke, membahas permasalahan yang tadi, yang pertama itu tidak memiliki identitas hukum, di mana tidak memiliki identitas hukum ini seperti tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi lainnya seperti KK, KTP, dan lain sebagainya. Dan jika tidak memiliki identitas ini, maka dapat tidak diakui sebagai warga negara. Jika tidak memiliki ini, sulit untuk mengakses perlindungan hukum dan tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum. Nah, yang lainnya, jika tidak memiliki identitas hukum ini, maka tidak bisa mendaftar sekolah. Dan jika ingin menikah atau bekerja, itu dianggap tidak sah atau ilegal, seperti itu. Dan rentan terhadap eksploitasi perdagangan anak dan juga diskriminasi. Perkenalkan, nama saya Didin Anggraini dengan akhir NIM 5038. Saya di sini membahas tentang penyebab terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan. Terbatas akses pendidikan dan kesehatan. 1. Infrastruktur dan fasilitas. Minimnya jumlah dan kualitas bangunan, sekolah pusat, kesehatan, dan transportasi, terutama di daerah terpencil. Terbatas
akses internet dan teknologi membuat pelajaran jarak jauh tidak memungkinkan. Perkenalkan, saya Senina Jenny Olivia Dani dengan NIM 24121010255. Di sini saya membahas tentang pada materi permasalahan topik ketiga, yaitu mobilitas di masa depan. Bagi orang stateless atau yang tidak mempunyai kewarganegaraan, ini keberadaannya ini tidak diakui oleh hukum atau negara. Akibatnya, mereka yang tidak memiliki identitas resmi seperti paspor atau KTP itu yang menjadi syarat utama melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun lintas negara. Nah, mereka ini akan kesulitan dalam hal tersebut karena tidak mempunyai dokumentasi tersebut. Kesulitan mobilitas di masa depan ini uraiannya ada: 1. Kendala dokumen perjalanan. Individu tanpa kewarganegaraan umumnya tidak memiliki akses untuk memperoleh paspor atau dokumen resmi lainnya. Tanpa identitas dokumentasi yang resmi itu, perjalanan mereka ke luar negeri hampir mustahil dilakukan. Bahkan perpindahan antar wilayah dalam negeri pun bisa jadi terbatas apabila ada aturan wajib identitas. Dengan sistem perbatasan yang semakin bergantung pada teknologi digital di zaman sekarang. Kemudian yang kedua yaitu pembatasan pergerakan di dalam negeri. Banyak negara mewajibkan dokumen resmi untuk menggunakan transportasi publik jarak jauh, seperti pesawat atau kereta antar kota. Kondisi itu membuat orang stateless hanya bisa bergerak di wilayah tertentu saja, sehingga kesempatan untuk pendidikan atau pekerjaan atau sekolah atau layanan kesehatan di luar daerah itu menjadi semakin terbatas. Ya, yang ketiga yaitu kerentanan dalam kondisi darurat. Dalam situasi seperti konflik atau bencana alam atau wabah global seperti COVID-19, kelompok tanpa kewarganegaraan atau stateless ini kesulitan untuk berpindah atau mencari perlindungan karena tidak diakui secara legal di negara maupun di negara lainnya. Hal ini berpotensi membuat mereka terjebak di pengungsian tanpa akses mobilitas yang sah. Yang keempat yaitu diskriminasi dan pengucilan sosial. Mobilitas tidak hanya menyangkut pergerakan fisik, tetapi juga peluang sosialisasi karena status hukum mereka samar. Kelompok stateless kerap menghadapi yang namanya diskriminasi, pengawasan berlebih hingga kriminalisasi saat berusaha berpindah tempat. Keadaan ini memperparah menganalisasi dan berdampak buruk pada mobilitas sosial dan ekonomi generasi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurabella Aulia dengan NIM akhir 069. Di sini saya membahas permasalahan stateless yang akhir juga solusinya. Selanjutnya yang nomor 5 itu ada arah mobilitas global di masa depan. Dunia semakin bergerak ke arah mobilitas yang diawasi ketat dengan penerapan sistem biometrik serta digitalisasi dokumen identitas. Mereka yang stateless berisiko semakin tersisih karena tidak terintegrasi dalam sistem digital resmi milik negara. Tanpa adanya kebijakan internasional, misalnya pengakuan dokumen perjalanan khusus untuk orang stateless, mereka berpotensi terjebak dalam lingkaran hambatan mobilitas yang sulit diatasi. Dari permasalahan tersebut, yaitu memiliki solusi diantaranya: 1. Pemberian akta kelahiran inklusif. 1. Memperluas akses pencatatan kelahiran. Pencatatan kelahiran harus disediakan secara gratis, cepat, dan tanpa diskriminasi. 2. Penyederhanaan prosedur administrasi, memastikan
anak tetap berhak mendapatkan akta kelahiran meskipun status kewarganegaraan orang tua tidak jelas. 3. Pengakuan status hukum sejak lahir. Dokumen ini menjadi dasar penting untuk pengajuan kewarganegaraan dan akses ke hak-hak lain. Perkenalkan, nama saya Siti Kamilatus Sahro dengan NIM akhir 062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari kasus anak stateless. Solusi yang kedua yaitu peningkatan regulasi nasional. Nah, peningkatan regulasi nasional ini diperlukan untuk memperkuat sistem hukum yang menjamin setiap anak memperoleh kewarganegaraan sejak lahir. Pemerintah perlu menjelaskan administrasi pencatatan kelahiran, meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, serta menyesuaikan kebijakan nasional dengan hukum internasional. Nah, langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia dan memastikan setiap anak mendapat hak identitas serta perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Solusi yang ketiga yaitu pendampingan hukum dan advokasi. Pendampingan hukum dilakukan dengan membantu anak dan orang tuanya dalam proses administrasi dan hukum seperti pengurusan akte kelahiran, pembuatan dokumen kewarganegaraan, dan pembuktian status hukum anak. Pendampingan ini biasanya melibatkan lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, serta instansi pemerintah seperti Dukcapil, Imigrasi, dan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sementara itu, advokasi berperan lebih luas, yaitu mendorong perubahan kebijakan dan peraturan agar lebih adil, inklusif, dan tidak mempersulit anak-anak yang berisiko menjadi stateless. Bentuknya meliputi kampanye kesadaran publik, koorganisasi antar lembaga, hingga dorongan revisi undang-undang agar negara aktif mencegah anak tanpa kewarganegaraan. Oke, selanjutnya kesimpulan dari permasalahan ini yaitu permasalahan anak stateless muncul karena ketidaktahuan, kekurangan dokumen, atau aturan yang tidak jelas mengenai kewarganegaraan. Dampaknya anak kehilangan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Solusinya meliputi pendampingan hukum untuk membantu pengurusan dokumen dan pembuktian status hukum, serta advokasi dan perbaikan regulasi agar kebijakan lebih jelas, adil, dan melindungi hak setiap anak atas kewarganegaraannya. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.